Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ares Fahresa dengan NIM 112010009. Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan membuat video presentasi makalah tentang hadis fungsi agama bagi kehidupan, akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan, keluarga sejahtera, kematian, dan kelahiran. Tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah agama. Yang pertama, hadis tentang fungsi agama bagi kehidupan. Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak, al-karimah, perangai yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia." Al-akhlak, al-karimah harus kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam di sekeliling kita. Yang kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak satu pun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya." Kisaran surat Al-A'raf ayat 56. Yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus atau al-din al-qiyamah. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahi Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dalam kenikmatan dunia." Kisaran surat Al-Qasas ayat 77. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika sekumpulan orang dari kalangan sahabat Nabi berkunjung ke rumah istri Nabi Muhammad SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi. Yang kedua, hadis akhlak terpuji tidak miras. Hadis larangan minuman khamar juga diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khamar itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan orang yang memakan harganya." Diriwayatkan oleh Ahmad. At-Tahiyat Lisi, Al-Hakim, At-Tirmidzi dalam Al-Mahiyat, Abu Dawud. Hadis larangan minuman keras juga disebutkan dalam Imam Ahmad yang meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang senantiasa meminum khamar, orang yang percata atau membenarkan sihir, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Barang siapa mati dalam keadaan minum khamar atau mabuk, maka Allah kelak akan memberinya minum dari sungai Gudhah, yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pelacur yang baunya sangat mengganggu para penghuni neraka." Isnadiyah Dhahab diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban 5346, dan Sadian Dahfi. Yang ketiga, hadis tentang akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk menjadi kuat dan sehat, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah berkata, "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada yang lemah, dan keduanya baik. Teruslah mengejar apa yang menguntungkan bagi kamu. Cari bantuan hanya dari Allah dan jangan menyerah. Jika ada suatu keburukan yang menimpa, jangan katakan, 'Kalau saja saya melakukan sebaliknya.' Alih-alih katakan, 'Allah memiliki tekad dan melakukan apa yang dikehendaki.' Kalimat jika membuka pintu untuk setan."
Yang keempat, hadis tentang keluarga sejahtera. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kalian istri dari jenismu sendiri, agar kalian merasakan sakinah dengannya. Dia juga menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat ini ada kalimat litas kumu, supaya kalian memperoleh atau merasakan sakinah. Jadi sakinah itu ada pada diri dan pribadi perempuan. Laki-laki harus mencarinya di dalam diri dan pribadi perempuan. Tapi perlu diingat, lelaki harus menjaga sumber sakinah, tidak mengotori dan menodainya, agar sumber sakinah itu tetap terjaga, jernih dan suci, dan mengalir tidak hanya pada kaum bapak tetapi juga anak-anak sebagai anggota rumah tangga dan generasi penerus. Yang kelima, hadis tentang kematian dan kelahiran. Dalil tentang orang cerdas ingat mati. Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Mereka semua adalah orang yang cerdas. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis: sebelum adanya kematian, manusia pasti dilahirkan terlebih dahulu. Yang disebut dengan alam pertama adalah alam Juriyah, di mana manusia masih berada dalam rahim ibu. Karena itu menjadi ibu kunci dalam kehidupan kita. Hadis yang halal sebagai orang sebagai ucapan selamat atas kelahiran. Semoga Allah memberi keberkahan dengan anak yang dianugerahi atasmu, dan engkau kepada Zat yang Maha Memberi. Semoga engkau diberi rezeki berupa kebaikan dirinya. Semoga ia sampai pada masa kuatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.